Kembalikan sistem pencairan dana di Lazada seperti dulu. Kalau enggak, kita rating sama-sama bintang 1 di Play Store. Astaga teman-teman, kalau dapat suatu masalah, please tanggapi dengan dewasa. Kalau kalian rate bintang 1 Lazada di App Store, pembeli jadi nggak mau install Lazada. Pembeli jadi nggak mau belanja di Lazada. Ya rugi siapa? Seller juga, gue juga. Nanti sepi nyalain Lazada lagi. No, bukan itu solusinya ya. Jangan lakukan seperti itu. No. Hari ini Rika mau cerita banyak hal tentang sistem pencairan dana di Lazada. Tapi yang pasti follow dulu Instagram saya Sharing Bareng Rika dan YouTube saya. Follow ya. Ada 3 bagian penting dalam YouTube saya kali ini. Yang pertama, surat cinta dari seller buat Lazada. Yang kedua, sistem pencairan dana saat ini. Dan yang ketiga, gimana sih kita nanggepinnya, gimana sih tips and trick buat kita sebagai penjual. Nah, kita langsung aja ke bagian yang pertama. Kita bacain dulu surat cinta dari seller Lazada. Dear Lazada, mohon maaf, mungkin ini bisa mewakilkan kita semua seller. Tolonglah Lazada kembaliin sistem keuangan seperti semula. Kasihan seller-seller yang mikirin putaran keuangannya untuk bayar nota atau barang. Sementara kita dituntut untuk terus ngirim barang, apalagi sudah ada pengiriman prioritas. Kalau kondisi masih seperti ini, sama aja kayak matiin usaha seller-seller selama perlahan. Kami seller juga nggak masalah akan konfirmasi pesanan oleh konsumen. Kami seller tahu program ini sudah lama berjalan, tapi tolong terbitkan sistem seperti minggu-minggu sebelumnya, bukan seperti beberapa hari belakangan ini. Terlalu ekstrim buat kami para seller. Katanya 3 hari. Ini uang hari Senin aja baru masuk ratusan ribu. Mohon ditindaklanjuti ya admin. Teman-teman, jadi ada kebijakan baru untuk pencairan saldo penjual di Lazada. Kalau dulu uang dari pesanan yang selesai langsung masuk ke saldo penjual. Tapi teman-teman tahu nggak sih, itu Lazada nalangin dulu sistemnya. Jadi di Lazada itu ada sistem garansi 7-15 hari kerja, tergantung tokonya. Untuk para pembeli, jadi pembeli bisa retur, bisa komplain, bisa balikin barang selama 7-15 hari sejak pesanannya diterima oleh mereka. Pembeli suka banget belanja di Lazada, salah satunya karena fitur ini. Jadi buyer berhak untuk nuker barang, retur barang, atau minta dananya kembali dari Lazada 7-15 hari sejak barangnya diterima oleh mereka. Kasus terburuknya Lazada akan balikin dananya ke pembeli, sedangkan duit yang udah masuk ke rekening kalian mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Misalnya karena tokonya sepi atau minggu depannya dia nggak jualan lagi atau tutup toko. Nah, menurut Rika ini adalah resiko yang harus ditanggung Lazada di minggu-minggu lalu, di bulan-bulan lalu, di tahun-tahun lalu. Ini nggak sehat guys. Banyak sekali celah di sini yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Lantas sekarang kalau kita bilang Lazada udah nggak usah kasih garansi 7 hari sampai 15 hari lagi. Udah kasih 1 hari aja sama kayak di Shopee. Nah teman-teman ingat, setiap bisnis itu harus punya kelebihan dibandingkan bisnis lainnya. Kalau mau tetap survive, kalau mau tetap kompetitif, kita harus memberikan hal yang lebih dibandingkan pesaing kita. Garansi yang cukup panjang ini merupakan hal lebih untuk para pembeli kita, sehingga mereka lebih mau belanja di Lazada dibandingkan di platform-platform lain. Kalian gak bisa minta hal itu loh ke Lazada. Tapi Lazada tahu, yang jualan di Lazada bukan seller-seller besar doang. Yang jualan di Lazada ada juga seller-seller kecil yang butuh cash flow yang cepat. Makanya Lazada cari jalan tengah nih. Untuk seller-seller besar, untuk last mall, garansi itu 7-15 hari, masih. Tapi untuk seller-seller non last mall, Lazada kasih 3 hari untuk garansi buyer. Sudah dikurangi ya, jadi setengahnya loh, dari 7 hari hingga 3 hari. Menurut Rika, jangan cuma mikirin kita doang sebagai seller, kita juga harus bisa mikirin Lazada sebagai platform. Dia tuh ngapain buat kita? Dia tuh ngapain buat buyernya? Dan kita harus bisa menerima jalan tengah yang mereka kasih ke kita. Oke, surat cinta kedua. Dengan indah kukatakan pip bagi orang yang mengatakan kalau seller hanya numpang-numpang di Lazada pakyu, sok, belagu, pip. Justru Lazada yang numpang eksis di Indonesia.
dengan menghimpun penjual dan pembeli di Indonesia. Sorry nih Pak ya. Ini please kalau kirim kata-kata di grup, please jangan pakai kata-kata yang kasar. Itu tidak indah, tidak oke untuk semua orang di grup, termasuk saya gitu. Saya bukan Lazada, saya bukan siapa-siapa, tapi dengan membaca ini saya jadi kesel sama grup ini ya. Saya jadi nggak damai gitu, nggak zen. Tapi please teman-teman, kalau punya masalah jangan kirim kata-kata kasar, terutama di grup. Kalau di pribadi silakan, kalau di grup please jangan ya. Dan balik lagi buat kalian yang ngomong kayak gini, sebenarnya kan ini pilihan ya. Apakah kalian mau ikutin aturannya Lazada atau enggak gitu. Tapi sebenarnya setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita harus mikirin itu aja sih. Kalau kalian benci sama Lazada, terus kenapa harus maksa-maksa Lazada untuk ngikutin aturan main kalian? Setiap platform, setiap aplikasi, setiap apapun ya, bahkan perusahaan pun punya term and condition, punya syarat ketentuan dan kita harus ikutin gitu sih. Jadi kata-kata yang seperti ini sih nggak oke ya. Dan buat teman-teman yang cuma bilang jualan di Lazada itu cuma numpang doang, kita cuma bisa ikutin aturan mainnya Lazada. Kalau nggak mau scroll out aja. Oke, Rika bilang itu juga tidak sepenuhnya benar ya. Lazada selalu cari cara tengah, jalan tengah supaya seller puas, buyer puas, dan Lazada sebagai platform itu tetap bisa hidup. Mungkin jalan ini bukan yang terbaik buat seller, mungkin jalan ini bukan yang terbaik buat buyer, tapi ini jalan tengah yang bisa menyatukan seller, buyer, dan Lazada sebagai platform. Dan aturan di Lazada itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari, sudah dipikirkan dengan matang. Dan sebenarnya bisa suatu hari berubah. Kenapa? Karena kita sebagai seller itu bisa kasih feedback loh. Buktinya ada form feedback di seller center. Dan kadang Lazada suka nelponin orang untuk tanya, gimana sih jualan di Lazada? Ada problem nggak? Kalau ada, apa ya kira-kira masukan untuk Lazada? Dan bahkan kita punya Lazada Club sebagai penghubung antara seller dan Lazada. Kita bisa ngomong di sana, kita bisa sampaikan unek-unek kita, dan itu didengerin loh sama orang-orang Lazada, didengerin loh sama seller engagementnya Lazada, dan mereka akan membawa topik yang kita merasa nggak puas itu ke orang-orang yang punya kekuasaan di Lazada. Selalu akan dicari jalan tengahnya. Tapi ingat, jalan tengah bukan selalu yang terbaik buat seller. Kalau memang jalan tengah yang terbaik untuk seller, untuk buyer, dan untuk Lazada seperti itu, ya kita harus terima sebagai seller. Kenapa? Karena kita juga mau Lazada tetap hidup, Lazada tetap ramai. Teman-teman tahu nggak sih, unek-unek Rika dari 2017 sampai hari ini itu sudah banyak disampaikan ke Lazada, dan Lazada benar-benar merubahnya. Jadi Rika happy banget. Misalnya tentang PSC. Dulu susah banget teman-teman. Sekarang PSC lebih ramah. Sekarang PSC lebih baik. Kemudian keuangan. Dulu Rika bisa jual kelas keuangan Lazada cukup mahal karena memang keuangan Lazada itu susah sekali. Hanya yang ngerti dengan Excel, hanya yang paham betul Excel baru bisa mengolah data keuangan Lazada. Rika sudah sampaikan feedback, Lazada benar-benar merubah sistemnya sehingga keuangan sekarang siapapun bisa baca, keuangan siapapun bisa analisa. Lalu dulu cair 14 hari, kemudian jadi 7 hari. Kita cair hanya setiap hari Rabu. Nah sekarang kan udah dirubah. Setiap orang boleh cairin saldo tokonya setiap hari. Itu sesuai keinginan kita sebagai seller. Dan Lazada kalau bisa ya disanggupin. Dan ingat, semua saran, masukan, dan keluhan dari seller di grup Lazada Club akan disampaikan ke tim terkait untuk menemukan win-win solution. Ini kata orang dalamnya Lazada loh. Win-win solution. Artinya solusi yang baik untuk Lazada sebagai platform, buyer, dan kita sebagai seller. Nah kemudian isu numpang jualan. Ini adalah seller Bandung, saya sangat salut dengan kata-katanya dia. Dia bilang seperti ini, kita ini ngasih keuntungan untuk Lazada juga. Kita yang punya barang, kita bayar komisi ke Lazada. Masa namanya numpang? Jadi jangan bilang kita namanya numpang ya. Kita itu mitra Lazada. Kita yang punya barang, Lazada yang punya platform. Kita dan Lazada adalah mitra.
Oke, cukup deh Rika bacain surat-surat cinta tadi. Nah, sekarang kita coba fokus ke solusinya ya. Supaya tahu jawaban yang terbaik, kita harus tahu sistemnya tuh kayak gimana. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Ada dua cara untuk menyelesaikan pesanan di Lazada. Yang pertama, pembeli klik konfirmasi pesanan. Dan yang kedua, kita tungguin sampai batas waktu konfirmasi pesanannya selesai. Efektif sejak 19 Desember untuk marketplace lokal atau seller Lazada non-last mall akan memiliki periode konfirmasi pesanan 3-24 jam dan dapat diperpanjang oleh pembeli dengan tambahan waktu 4 kali 24 jam. Jadi kalau pembeli klik tombol konfirmasi pesanan, dianggap pesanannya ini sudah selesai. Atau kalau pembeli nggak klik, pesanannya akan diselesaikan dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, kalau pembeli klik tambahan waktu untuk konfirmasi pesanan, maka pesanan akan selesai. Ditambah lagi nih 4 kali 24 jam. Setelah pesanan dinyatakan selesai oleh sistem, maka status pembayaran pesanan akan berubah jadi akan dilepas ke saldo toko. Pembayaran untuk pesanan ini akan masuk ke saldo toko di hari berikutnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Misal, si pembeli nerima pesanan hari Senin, kemudian dia klik konfirmasi pesanan hari Rabu. Maka status pesanan akan berubah jadi selesai di hari Rabu dan status pembayarannya akan berubah jadi akan dilepas ke saldo toko. Di hari Kamis, saldonya sudah masuk ke akun penjual. Nah, contoh kedua, misal pembeli nerima pesanan hari Jumat, kemudian dia klik tombol konfirmasi pesanan di hari Sabtu, hari Minggu, atau hari-hari libur lainnya. Nah, contoh kali ini hari Sabtu ya. Status pesanan akan langsung berubah jadi selesai dan pembayaran akan berubah jadi akan dilepas ke saldo toko. Nah, pembayaran ini masuk ke saldo toko akun penjual di hari Minggu. Sekarang kalau misalnya si pembeli nggak klik tombol konfirmasi pesanan, apa yang terjadi? Kita lihat contohnya ya. Pembeli nerima pesanan hari Senin, kemudian dia nggak ngeklik apa-apa nih. Nah, status pesanan akan berubah jadi selesai dan status pembayaran akan berubah jadi akan dilepas ke saldo toko di hari Kamis. Di hari Jumatnya saldo masuk ke akun penjual. Nah, misalnya sekarang si pembeli klik tambah waktu. Contoh lagi ya, hari Senin pembeli terima pesanan, kemudian hari Selasa dia klik tombol tambah waktu. Kalau misalnya dia nggak ngeklik apa-apa lagi, maka status pesanan akan berubah jadi selesai dan status pembayaran akan berubah jadi akan dilepas ke saldo toko di hari Senin berikutnya. Dan pembayaran masuk ke saldo toko di hari Selasa. Oke, paham ya? Nah, sekarang banyak pertanyaan, kenapa sih saya kirim di 12.12 dan dananya belum cair sampai saat ini juga? Nah, teman-teman ingat lah ya, saldo pembeli bisa masuk ke saldo penjual setelah pesanan selesai. Artinya setelah pesanan diterima dan waktu untuk konfirmasi pesanan selesai. Jadi bukan berdasarkan waktu untuk kirim, tapi waktu si barangnya diterima oleh pembeli. Jangan ngarep juga hari ini kita kirim 3 juta. Berarti harusnya saldo cair di hari ini juga 3 juta. Itu nggak terjadi ya. Metode pembayaran seperti ini ada di semua marketplace. Jadi bukan cuma di Lazada aja. Hanya waktu konfirmasi pesanannya itu berbeda. Ada pertanyaan. Contoh, ngeri dong omset 15 jutaan. Pencairan dana yang masuk di angka 4-5 jutaan. Oke, setelah yang tadi saya sampaikan sudah cukup jelas ya. Jadi omset hari ini tidak dicairkan hari ini juga. Tapi nanti setelah pesanan diterima dan dikonfirmasi oleh pembeli atau pesanan selesai secara otomatis. Jadi flow-nya adalah paket dikirim, kemudian diterima oleh pembeli, kemudian paket dikonfirmasi penerimaannya oleh pembeli, atau selesai otomatis, baru dana akan masuk ke saldo penjual. Barang yang kita kirimin itu artinya uang kita lagi ada di jalan. Uang ini akan cair kalau sudah sampai ke pembeli dan dia klik terima atau pesanan selesai. Ya. Nah, sekarang kita mau tahu dong gimana cara cek barang-barang atau invoice mana sih yang sudah sampai ke pembeli tapi dia belum konfirmasi. Nah, teman-teman ini bisa banget tapi harus buka via PC ya, via laptop. Nah, pilih keuangan, kemudian laporan akun, kemudian pilih tab laporan pesanan. Nah, pilih periode tanggalnya, kemudian pilih sudah diterima.
Lalu klik tab pencarian dan akhirnya kita bisa lihat nih status pesanannya. Ada yang sudah delivered tapi belum konfirmasi. Tapi ada yang sudah delivered tanpa keterangan apapun. Artinya dia sudah konfirmasi dan saldo sudah masuk ke akun kita. Nah, teman-teman juga bisa ekspor ke Excel ini ya. Jadi buat database. Di sini kalian bisa tahu berapa sih saldo kita yang masih ketahan. Jadi saldo kalian itu aman. Cuma delay aja karena ada kebijakan baru. Gak hilang ya. Teman-teman bisa bikin si buyer itu lebih cepat konfirmasi pesanan kalau misalnya di dalam paket kalian sertakan thank you card dan minta mereka klik tombol konfirmasi pesanan. Atau dengan cara broadcast chat. Di Lazada namanya CM atau interaksi pembeli. Nah, buat mereka yang sekarang saldo yang masuk ke Lazada itu 0, 0, 0 atau sangat sedikit, tunggu ya, tunggu seminggu atau maksimal deh 2 minggu, nanti juga stabil lagi. Kenapa? Karena sistemnya cuma pending 3 hari sampai 7 hari. Nanti juga dana yang masuk seperti sedia kala kok. Nah, ini sistemnya pending, jadi sabar aja. Kalau nggak percaya, tunggu 2 minggu. Pasti keuangan kalian juga stabil lagi seperti sedia kala. Kata Rika, sekarang aja kok susahnya, nanti juga stabil lagi. Oke, next pertanyaan. Orderan masuk tanggal 17 jam 12.59. Kemudian di pick up tanggal 17 jam 14.57. Kemudian sampai tanggal 19 jam 16.52. Ini kok dananya nggak dilepas sih sampai sekarang? Seller kok nggak dikasih 3 kali 24 jam? Bohong dong Lazada. Nah, ini ya jawabannya teman-teman. Kalau misalnya orderan masuk tanggal 17, kemudian sampai tanggal 19 jam 16.52, dana akan dilepas tanggal 26 jam 16.52. Kenapa tanggal 26? Karena masih masuk peraturan lama. Yang mana auto konfirmasi pesanannya tuh H+7. Ingat, aturan baru itu baru berlaku di tanggal 19 Desember. Untuk pesanan-pesanan yang masuk sebelum tanggal 19 Desember, auto konfirmasi pesanan itu masih H+7 mengikuti aturan lama. Cek aturan yang ini ya. Nah, misal kalau ordernya terbentuk tanggal 19 Desember jam 2 siang, kemudian diterima tanggal 21 Desember jam 13.52, maka akan otomatis masuk ke seller dananya itu tanggal 24 Desember jam 13.52. Karena apa? Karena sudah mengikuti aturan baru. Pesanan yang terbentuk di tanggal 19 Desember atau setelahnya. Oke, bagian yang ketiga di YouTube saya. Gimana sih kita sebagai seller untuk menyingkapi peraturan baru ini? Sebenarnya aturan ini tidak terlalu mengganggu cash flow kita nanti. Setelah lewat dari seminggu ke depan lah, harusnya sih sudah stabil, kita nerima uang seperti biasa aja. Kenapa? Karena orderan kita juga udah stabil. Jadi nggak perlu ya yang namanya panik atau marah-marah atau kasih bintang 1 ke aplikasinya Lazada di Play Store. Teman-teman, menurut Rika peraturan baru ini akan sedikit banyak berpengaruh ketika campaign besar. Kenapa? Karena ketika campaign besar kita dapat order yang banyak. Biasanya cair lebih cepat. Sekarang cair ke pending nih 3 hari. Nah, tapi 3 hari Rika rasa bukan waktu yang sangat lama ya. Masih bisa diterima lah. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Ayo gunakan energi kita untuk hal-hal yang positif. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita benahi diri dan audit keuangan toko kita. Mungkin dari dulunya nggak pernah. Ini saat yang tepat. Dan mungkin ini waktunya kita untuk naik kelas. Buat Rika dan teman-teman lainnya yang jualan grosiran, yang jualan offline, masukin ke toko-toko, 3 hari ini nggak ada rasanya. Serius teman-teman. Tahu nggak sih kalau kita jualan masukin ke toko, masukin ke reseller, itu kita kasih hutang. Biasanya berkisar antara 7 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Jadi 3 hari beneran gak ada rasanya buat kita. Apapun itu alasannya, apapun itu dampaknya, ayo kita tanggapi peraturan baru ini dengan ikhlas. Karena mungkin inilah jalan yang terbaik untuk kita sebagai seller, Lazada sebagai platform, dan buyer-buyernya Lazada.
Seperti tadi Rika sampaikan di awal video. Akhir kata, selamat Natal buat yang merayakan, dan happy holiday buat yang gak merayakan Natal, dan selamat tahun baru. Semoga bisnis kita semakin sukses, semakin besar di 2023 nanti. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di Sharing bareng Rika.